Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Awang Channel, kawan-kawan, berbagi informasi seputar P-Network. Tapi kawan-kawan harus tetap semangat ya. Nah, kawan-kawan ya, dengan cara P-Network berjalan, alih-alih negara mengadopsi P-Network sebagai alat pembayaran yang sah, Pi akan mengadopsi negara sebagai negara hukum untuk tender, kawan-kawan. Sahabat pioner dimanapun berada ya, adalah ya, kita ngambil dari tweetan Twitter Pi Revolution. Mari kita coba pahamin sama-sama, kawan-kawan, bahwa banyak orang di beberapa negara termasuk di Indonesia menanggapi P-Coin adalah alat pembayaran layak fiat. Sebenarnya tidaklah demikian, karena P-Coin adalah koin digital. Maka secara hakikatnya P-Coin itu adalah sebuah aset yang dapat dijadikan sebagai alat tukar. Istilah gampangnya adalah sebagai media perantara alat bayar uang fiat. Jadi jelas ya, kalau P-Coin itu adalah sebuah aset yang memiliki nilai. Uang fiat adalah alat bayar, sementara aset adalah alat tukar. Oleh karenanya, dalam utility market P-Network digunakan istilah barter, karena P-Coin adalah sebuah aset yang dapat ditukar. Dan namanya barter itu sama sekali tidak menyalahi undang-undang. Justru dilindungi oleh undang-undang di tiap negara. Lalu ada pertanyaan, kenapa tidak dianggap sebagai alat bayar layaknya uang fiat? Ya, jawabannya itu karena P-Coin nantinya akan dibeli. Jadi jika seseorang ingin melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan P-Coin, maka dia harus punya dulu P-Coin dengan cara membelinya dari pioner. Lantas ada pertanyaan lagi, kalau begitu kenapa tidak langsung saja pakai uang fiat untuk transaksinya? Nah, kenapa harus menggunakan P-Coin? Jawabannya, untuk transaksi skala kecil ya, 10.000 sampai dengan 100 juta ya, bisa saja lebih mudah menggunakan uang fiat. Tapi bagaimana dengan transaksi dengan skala besar, 100 juta sampai triliunan? Tentu akan menghadapi banyak kendala tentunya, karena banyak keterbatasan layaknya perbankan yang regulasi peraturan pemerintah terhadap sirkulasi uang fiat jadi tidak efektif dan efisien, membutuhkan waktu yang lama lebih dari 24 jam. Akan berbeda ceritanya jika uang fiatnya dibelikan dulu ke P-Coin, kemudian dibarterkan, maka membutuhkan waktu tidak lebih dari 5 menit transaksi akan terjadi, dan P-Coin yang dibarterkan bisa langsung dicairkan dengan uang fiat di negara manapun. Transaksi itu terjadi lebih simpel kan, kawan-kawan? Mudah, aman, dan nyaman. Juga ramah lingkungan, efektif, dan efisien. Apakah itu legal? Jawabannya pasti legal, karena barter dilindungi oleh undang-undang di tiap negara, dan yang menentangnya akan kena sanksi hukum karena menolak undang-undang. Contoh, saat zaman Habibie, Indonesia pernah melakukan barter antara pesawat dengan beras. Transaksinya tidak dengan rupiah. Jadi kesimpulannya, satu ya, P-Coin adalah aset digital yang memiliki nilai yang dapat dijadikan sebagai alat tukar atau barter, bukan alat bayar. Dua, P-Coin karena P-Coin itu dapat dibeli baik melalui pioner langsung atau lewat pasar bursa kripto. Sahabat pioner, semoga tulisan ini bisa dapat membantu dan membuka dan memahami teman-teman
semua terhadap cara memandang dan mendalami Pi Network. Semoga bermanfaat ya kawan-kawan. Nah, sahabat Pi Network dimanapun berada yang berbahagia ya kawan-kawan. 3 hari lagi hitungan mundur untuk menunggu suatu momen yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh pioner Pi Network. Nah, kita adalah perintis dari jalan yang telah mempersiapkan oleh core team. Kita adalah pemenang dari suatu ketidakpercayaan. Kita berpegang teguh pada apa yang menjadi cita-cita mulia dari seseorang, dua pasangan jenius ya, Nicholas dan Chen Dion Pan, yang merancang dan membangun proyek dari awal sampai tahap yang tertinggi saat ini. Mainnet merupakan suatu jaringan utama menuju terbentuknya nilai suatu cryptocurrency. Namun Pi adalah suatu yang berbeda dari kripto konvensional yang beredar saat ini. Nicholas dan tim menciptakan itu semua dengan dasar konsep kesejahteraan dan ingin menjadikan sebagai uang digital yang berdiri sendiri yang akan menjadi rujukan kripto lainnya. Pi adalah Pi currency yang mempunyai nilai yang stabil, didukung komunitas terbesar di dunia, serta didukung penuh ekosistem, ekologi, dan utility yang terdesentralisasi dengan web 3-nya kawan-kawan ya, yang tercatat pada blockchain dengan kecepatan transaksi yang luar biasa serta keamanan yang bakal ya kawan-kawan, keamanannya super ketat. Nah, atas dasar itulah kita pioner sejati tidak salah memilih menjadi bagian dari proyek Nicholas dan timnya lainnya ya. Ikutin alur dan proses maka kita berhasil. Mari kita sebelum datangnya hari H, di mana momen pada Eclosed Mainnet, salah satunya membangun ekosistem marketplace untuk wadah resmi barter pioner yang sudah lulus KIC dan sudah imigrasi yang ditandain sudah tertera saldo availability-nya sebagai alat barternya. Mari kita sama-sama kita cek lagi, cek proses sandi ke alamat wallet, dan tak kalah pentingnya ketersediaan saldo di dompet kita untuk digunakan secara cermat, akurat, melihat manfaat dan mengeluarkan koin kita. Sahabat Pi, seperti yang kita ulas sebelumnya tentang Pitchen Mall, khususnya Pitchen Mall Indonesia, mari kita lanjutkan lagi karena hal-hal yang sangat menarik dari Pitchen Mall ini ya, telah mempersiapkan segala sesuatunya. Malam tadi ya, konferensi Pitchen Mall Global yang membawahi 58 negara sebagai peserta yang duduk menyimak apa yang disampaikan. Ada beberapa hal yang menarik dari topik ulasan Pitchen Mall Internasional yang memberikan input terkait pembukaan tanggal 25 Agustus nanti, dan bisa kita simpulkan kawan-kawan ya. Pitchen Mall Internasional memberikan hak penuh ya terhadap Pitchen Mall dari setiap negara untuk melakukan transaksi dengan mengikuti regulasi dari Pitchen Mall Internasional sebagai pusat launching suatu arahan dari Pitchen Mall Internasional pada tanggal 25 Agustus 2022 menyesuaikan waktu dari tiap-tiap negara kawan-kawan. 2. Pitchen Mall sebagai marketplace tidak mempunyai andil dalam mengatur harga dan dari barang yang disediakan vendor, namun karena itu diserahkan kepada vendor dengan mengacu 2 hal. Ya, mengikuti nilai konsensus ya kawan-kawan. Konsensus global 314.159 US dollar.
Berikut nilai pengembangan kripto, artinya mengacu pada nilai perkembangan sebelum konsensus ya kawan-kawan. Jadi intinya itu hak vendor. Cina ya sebagai pusat perdagangan dunia yang mempunyai komunitas pi terbesar, Cina merupakan pembentukan konsensus yang tertinggi yang didukung berbagai elemen, siap mendukung nilai konsensus. 4. Pihak vendor dilarang keras menjual ya yang tidak sesuai dari deskripsi produk. Jika itu dilanggar, maka akun di-banned dan tentu tidak akan bisa lagi menjadi bagian dari platform Pitcher Mall. 5. Berapapun harga pi tetap 0,01 sebagai gas. Pi artinya vendor harus memperhatikan dan teliti menetapkan harga yang akan berhubungan penarikan pi di dompet platform nanti. 6. Untuk biaya ongkir, Pioneer membayar pi setelah kalkulasi oleh vendor. Untuk saat ini ongkir dibayar vendor ke pihak ekspedisi melalui uang fiat ya kawan-kawan. Jadi itulah poin-poin yang ditangkap, keikutsertaan serta ya konferensi global Pitcher Mall ya di Twitter kawan-kawan. Oke kawan-kawan, tetap semangat. Salam kaya rame-rame ya. Semangat terus. Jangan menjual pi-nya dengan harga rendah kawan-kawan ya. Oke. Sampai ketemu lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.